Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ada yang unik saat Sertijab Perwira Polres Kabupaten Ogan Ilir di Gedung Serbaguna Mapolres Ogan Ilir. Sertijab Wakapolres, Kabak SDM, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kapolsek Tanjung Batu, dan Kapolsek Rantau Alai diwarnai tangisan puluhan bayi. Keunikan acara Sertijab ini lantaran ada 10 anggota poluan yang membawa anak bayinya. 2 di antara bayi kembar yang merupakan anak dari Kabak SDM. Kapolres AKBP Yusantio Sandi meminta para poluan dan Kabak SDM yang pindah untuk maju ke depan dengan menggendong anaknya masing-masing. Sedangkan anak kembar dari ex-Kabak SDM Polres Ogan Ilir digendong Kapolres dan Ibu Kapolres. Giat Sertijab dilakukan foto bersama dan pemberian cenderamata oleh Kapolres, makan-makan, serta hiburan organ tunggal. Sejumlah jabatan perwira pertama dan perwira menengah di Polres Ogan Ilir berganti. Di antaranya Kadnip 1 Satres Narkoba Polres Ogan Ilir Ibtu Rahmat Jakatara dimutasi sebagai Pama Polres Lahat, diarahkan ke fungsi reskrim. Kasat Intelkam Polres Ogan Ilir AKBP Mulyono dimutasi menjadi Kasat Intelkam Polres Lahat. Posisi Mulyono digantikan AKP Yusuf Solehat yang sebelumnya menjabat Panit 1 Subdit 5 Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan. Kasat Binmas Polres Ogan Ilir AKP Makmun Nartawinta dimutasi menjadi Paur Sibin Komas Subdit Bim Polmas Dit Binmas Polda Sumatera Selatan. Jadi itu tadi di tahun 2021 ketika saya pertama masuk sini. Setelah itu ternyata banyak poluan yang izin karena hamil. Alhamdulillah akhir 2021 mereka semua sudah melahirkan bayinya. Nah ini kemarin baru bisa kita kumpulkan karena memang di samping menjadi seorang profesional poluan ini dia juga tidak bisa kita lupakan terkait kodratnya. Reporter dan juru kamera wijanpalpres.com. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu memperbaiki lampu jalan di lintas Sumatera. Perbaikan dilakukan sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan lampu jalan. Sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu terlihat mulai memperbaiki lampu jalan yang rusak. Dalam perbaikan sendiri, Dishub mengerahkan 1 unit mobil khusus untuk memperbaiki jalan. Kepala Dishub Oku, Firmansyah mengaku, perbaikan lampu jalan sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Perbaikan sendiri difokuskan pada lampu di sepanjang jalan lintas Sumatera Batu Raja. Dalam kegiatan ini pihaknya menurunkan 1 kendaraan khusus perbaikan jalan guna mempermudah petugas. Menurut dia, perbaikan jalan ini dilakukan dengan melakukan pengecekan instalasi kabel dan kondisi lampu serta komponen saklar. Dijelaskan Firmansyah, saat ini terdapat sekitar 3.000 lampu jalan yang tersebar di seluruh Kabupaten Oku. Setidaknya ada 50% lampu yang rusak dikarenakan sering terkena air hujan dan faktor pemakaian. Beberapa titiknya itu tergantung dari kerusakan. Kalau titik yang lampu jalan yang kita kelola itu lebih kurang sekitar 3.000 titik, 3.000 lampu jalan yang tersebar di seluruh kecamatan di dalam Kabupaten Oku. Cuman penyebaran itu lebih dari separuh itu ada di dalam kota ini, yaitu di Batu Raja Barat dan Batu Raja Timur. Perbaikan berupa apa yang dilakukan saat ini? Kalau perbaikan lampu jalan itu ya bisa yang rusak itu bisa kontaktornya atau panel kontrolnya atau fotoselnya, karena setiap lampu itu kan dia ada rangkaian. Jadi bukan seperti lampu kita di rumah ini kalau rusak bolanya saja, bukan. Di situ ada rangkaian untuk otomatis ya yang siang mati malam hidup. Jadi biasanya rangkaian itu yang rusak. Reporter dan juru kamera wijanpalpres.com. Mayoritas petani di Kabupaten Oku Selatan kini mulai mengembangkan budidaya jagung. Walau bibit dan pupuk terkadang sulit didapat saat musim tanam, namun waktu panen yang tak terlalu lama menyebabkan para petani tertarik untuk menanam tanaman tersebut. Tanaman jagung atau dengan nama latin Zea mais saat ini sangat mudah ditemukan di Kabupaten Oku Selatan. Hal itu sangat wajar karena di kabupaten ini banyak petani yang membudidayakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan ini.
Bahkan saking banyaknya petani jagung, pemerintah pusat mendukung Kabupaten Oku Selatan menjadi sentra tanaman jagung nasional. Kepada palpres.com, Agus, salah seorang petani jagung di Bayur Desa Gunung Terang, menjelaskan alasan jagung menarik minat para petani karena masa panennya tidak terlalu lama. Hanya 4 bulan tanam, jagung sudah bisa dipanen. Walau demikian, bukannya tidak ada kendala dalam membudidayakan jagung, selain harganya yang naik turun, menurut Agus, pupuk dan bibit terkadang sulit didapat saat musim tanam. Soal harga, jelas Agus, untuk harga jual jagung pipilan kering di tingkat petani berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram tergantung kadar airnya. Sementara Doni, petani jagung yang lain, mengatakan pengembangan tanaman jagung tak hanya bergantung modal yang besar, namun juga keadaan cuaca, ketersediaan pupuk dan bibit. Kalau pupuk dan bibit mudah didapat, cuaca bagus dan modal ada, lanjut Dodi, hasil panen bisa maksimal. Reporter dan juru kamera Andriansyah, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pembibitan benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan Kota Pagar Alam sedikit terganggu. Hal ini disebabkan musim pancaroba yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Proses pembibitan benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan Kota Pagar Alam mengalami gangguan. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang kurang bersahabat sejak beberapa pekan terakhir. Untuk mengatasi hal ini, pihak BBI pun melakukan pemindahan bibit ikan di lokal panti benih yang berlokasi di kawasan kolam BBI. Kepala UPTD BBI Kota Pagar Alam, Rohman, mengaku jika musim pancaroba banyak sekali benih ikan yang tidak jadi, terlebih untuk jenis benih ikan mas. Sedangkan untuk ikan nila dikenal lebih bandel dengan kondisi pancaroba, mengingat jenis ikan ini cukup mampu bertahan di tengah situasi cuaca yang tak bersahabat. Namun demikian, permintaan benih ikan masih tetap ada, akan tetapi tidak begitu naik signifikan. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh musim panen kopi yang tengah berlangsung di Kota Pagar Alam, mayoritas masyarakat yang membeli benih ikan untuk mengisi kolam. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.